Bab 798 Pedang Gabungan. Dia pernah bertemu dengan pria paruh baya ini. Pria inilah yang berbicara kasar padanya waktu di dunia Akbar Suan Huang, Dewa Aragami. Dia masih ingat nama pria ini. Dewa Aragami melirik Mileye dan tidak berbicara. Pada saat ini, sang pemimpin, orang tua itu tersenyum dan berkata, "Aku akan memperkenalkan diri secara resmi. Namaku Arisu, aku adalah ketua Aula-Aula Sendian saat ini." Mileye sedikit mengangguk, telapak tangannya terentang, dan menara penjara alam pun muncul di tangannya. Saat menara penjara alam muncul, semua mata di aula tiba-tiba beralih. Mileye berkata, "Senior memanggilku untuk mengetahui tentang menara dan alam semesta 5 dimensi ini, kan?" Arisu mengangguk, "Ya." Mileye tersenyum dan berkata, "Kalian semua sudah tahu nama dan asal-usul menara ini, jadi aku tidak akan memperkenalkannya terlalu banyak. Biar aku jelaskan apa yang tidak diketahui senior." Arisu mengangguk, "Silakan." Mileye berkata, "Benda ini memiliki 9 tingkat, setiap tingkat berisi 9 macam aturan Tao dari 5 dimensi." Dewa Aragami tiba-tiba berkata, "Coba tunjukkan." Telapak tangan Mileye terbentang, aturan Tao bumi muncul di tangannya. Segera, energi yang terkandung di bumi di sekitarnya mulai bergerak, jelas, itu adalah aturan Tao bumi. Arisu berkata pelan, "Ini benar-benar aturan Tao dari 5 dimensi." Mileye mengangguk, dia menyingkirkan aturan Tao bumi, dan pada saat itu, Dewa Aragami tiba-tiba berkata, "Aula Sendian menginginkan aturan Tao ini." Mileye menatap Dewa Aragami. "Apakah kamu bodoh?" Mendengar ini, suasana di lapangan langsung menjadi canggung. Mata Dewa Aragami sedikit memicing. "Coba katakan sekali lagi." Mileye menyeringai. "Aku bertanya, apakah kamu bodoh?" Dewa Aragami melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan yang dahsyat tiba-tiba menyapu ke arah Mileye. Pada saat ini, labu pedang pembunuh abadi tiba-tiba muncul di tangan Mileye, dan saat berikutnya, cahaya pedang merobek tempat itu. Boom! Aura yang kuat tiba-tiba menyebar di seluruh aula, tetapi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Mileye menatap Arisu, Arisu sudah bertindak. Dewa Aragami menatap Mileye dengan dingin. "Mileye, sepertinya kamu terlalu menganggap dirimu hebat." Mileye mengangkat bahu. "Sepertinya kita tidak bisa bekerja sama lagi. Kalau begitu, aku pamit dulu." Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Dewa Aragami mencibir, "Mau pergi, kamu?" Pada saat ini, Arisu melirik Dewa Aragami dengan dingin. Dewa Aragami ragu-ragu sejenak, lalu tidak mengatakan apa-apa, tetapi sorot matanya menjadi semakin dingin. Pada saat ini, Mileye telah berjalan keluar aula utama, tetapi saat berikutnya, dia kembali lagi ke aula utama dengan aneh. Mileye menatap Arisu, orang ini yang membawanya kembali. Arisu tersenyum dan berkata, "Barusan sudah terjadi sedikit kesalahpahaman, kami harap kamu tidak keberatan." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku keberatan." Arisu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata, "2 hal, pertama, suruh dia meminta maaf, dan kedua, biarkan dia pergi dari sini." Mendengar ini, sorot mata Dewa Aragami terlihat ganas. Arisu berkata pelan, "Apakah kamu serius?" Mileye tersenyum dan berkata, "Sangat serius." Arisu tersenyum simpul. "Sebenarnya, aku ingin tahu apa sandaran kamu yang sebenarnya." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Senior, sebenarnya aku sedikit kecewa. Nona Talita mengatakan bahwa Aula Sendian ingin bekerja sama denganku, jadi aku datang ke sini dengan hati yang tulus. Tapi sekarang,
Aku tiba-tiba menemukan kalau senior tampaknya tidak tulus untuk bekerja sama denganku. Sambil berbicara, dia memandang Dewa Aragami. Baru bicara saja kalian sudah langsung meminta aturan Tao 5 dimensi. Aku ingin bertanya, atas dasar apa kamu menginginkan benda ini? Tentu saja, kalau kamu bilang bahwa kamu mengandalkan kekuatan, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kita bisa lanjutkan pertarungan kita sebelumnya. Mau membicarakan kerja sama apa lagi? Muka Dewa Aragami tanpa ekspresi. Bertarung, apa yang kamu punya? Mileye tiba-tiba tersenyum muram. Apakah kamu lupa bagaimana utusan Dewa Aula Sendian mati? Selesai bicara, dengan lambaian tangan kanannya, 4 pedang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pedang wanita bergaun polos, pedang sabta, pedang eter, dan pedang hitam itu. Keempat pedang ini telah dipisahkan lagi sejak Lydia pergi, tetapi dia tidak pernah menggunakan 3 pedang lainnya. Melihat keempat pedang ini, raut muka Dewa Aragami berubah serius. Bagaimana utusan dewa waktu itu mati? Aula Sendian tahu jelas. Utusan dewa itu dibunuh oleh wanita itu hanya dalam hitungan detik. Terbunuh dalam hitungan detik. Sejauh apa perbedaan yang mereka punya sehingga bisa terbunuh dalam hitungan detik? Dan selain wanita misterius, ada juga wanita bergaun polos. Mileye tidak banyak bicara, dia langsung mulai menggabungkan secara paksa keempat pedangnya. Melihat adegan ini, raut muka Dewa Aragami tiba-tiba berubah. Mileye sudah siap bertarung. Arisu sedikit mengernyit, dia tidak menyangka Mileye akan segalak ini. Tidak jauh, Talita tiba-tiba muncul di depan Mileye, dia meraih lengan Mileye dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu sampai sejauh ini. Mileye berkata dingin, Nona Talita, lihat saja sendiri, apakah Aula Sendian ada niat bernegosiasi denganku? Ini sama sekali bukan negosiasi, ini adalah penjarahan. Aku tidak bisa menerima hal ini, kita langsung bertarung saja. Selesai bicara, dia menggabungkan eter dan pedang sabta bersama. Ngum. Sebuah suara pedang tiba-tiba bergema di langit, dan sebuah jiwa pedang yang kuat bergetar dari pedang yang baru digabungkan. Melihat adegan ini, raut muka Dewa Aragami dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mileye juga sedikit terpana. Dia tidak menyangka kedua pedang ini bisa dia gabungkan. Dia tidak pernah menggabungkan keempat pedang ini kecuali saat keempat pedang itu digabungkan sekali itu, dan kali ini, dia tidak menyangka bahwa kedua pedang ini bisa bergabung jadi satu. Mileye buru-buru memegang pedang yang baru saja disatukan. Dan tepat saat pedang itu dipegang tangannya, sebuah jiwa pedang yang kuat tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Boom! Seluruh tubuh Mileye bergetar hebat, dan detik berikutnya, 2 jiwa pedang keluar dari tubuhnya. Jiwa pedang kebaikan dan kejahatan. Mata Mileye perlahan tertutup. Kekuatan. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan selain pedang eter. Kekuatan ini seharusnya dimiliki oleh pedang sabta, dan dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Kekuatan apa ini? Mileye sangat bingung. Pada saat ini, Talita buru-buru berkata, Mileye, masalah ini belum sampai segawat itu. Mileye menarik kembali pikirannya, dia memandang Talita. Nona Talita, kalau begitu, menurut sudah sejauh apa? Setelah Talita terdiam beberapa saat, dia berbalik untuk menatap Arisu. Apa yang kakek inginkan? Arisu melirik Mileye. Hanya ingin mengenal lebih dalam tentang 5 dimensi. Mengenal lebih dalam 5 dimensi. Talita menatap Arisu. Biar aku yang berbicara dengannya, oke. Arisu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Talita menatap Dewa Aragami. Kamu sebaiknya tidak ikut campur. Raut muka Dewa Aragami agak jelek.
Arisu tiba-tiba berkata, dia tidak akan ikut campur lagi. Talita mengangguk, lalu dia berbalik untuk melihat Mileye. Ayo, kita pergi. Selesai bicara, dia langsung meninggalkan aula utama bersama Mileye. Dan pada saat ini, Mileye tidak memaksa juga, dia sedikit bersemangat sekarang. Kedua pedang itu bisa menyatu begitu saja. Selain itu, dia juga menemukan bahwa pedang Sabta mengandung kekuatan yang dahsyat. Sungguh tidak terduga. Setelah keduanya pergi, Dewa Aragami berkata dengan berat, kita akan biarkan dia bersikap sombong seperti itu. Arisu berkata datar, lalu mau bertarung dengannya. Dewa Aragami menggelengkan kepalanya. Kenapa Aula Sendian harus takut padanya? Muka Arisu tanpa ekspresi. Bukannya aku takut padanya, tapi itu tidak sepadan. Harta 5 dimensi itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki Aula Sendian. Dewa Aragami mendesah pelan, hanya karena menara itu memiliki sebab akibat dari 5 dimensi. Kita semua adalah kultivator, jadi memang sudah punya banyak sebab akibat. Kalau masih takut ini itu, mau kultivasi apa lagi? Selesai bicara, dia berbalik. Arisu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Di samping Arisu, orang tua berjubah hitam berkata pelan, dia punya ambisi besar. Arisu berkata datar, kuharap dia tidak melakukan hal bodoh. Orang tua berjubah hitam ragu-ragu, lalu berkata, benar-benar tidak bisa memiliki benda berharga itu. Arisu tersenyum dan berkata, kenapa, kamu juga tidak percaya padaku? Orang tua berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Mana mungkin aku begitu, aku hanya merasa tidak rela saja. Arisu berkata pelan, memangnya aku rela. Tapi, kalau Aula Sendian mengambil harta itu dengan paksa, kita harus menanggung semua sebab akibatnya, dan sebab akibat ini, kita tidak kuat menahannya. Orang tua berjubah hitam berkata, lalu Mileye bisa. Arisu menggelengkan kepalanya. Dia lebih tidak bisa lagi, tapi dilihat dari situasi saat ini, seseorang sedang menghalangi sebab akibat 5 dimensi ini untuknya, seharusnya 2 orang di belakangnya. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi, setelah kita tahu apa yang ingin kita ketahui, biarkan dia pergi dengan cepat. Selama dia ada di sini, aku selalu memiliki firasat buruk, dan perasaan ini semakin lama menjadi semakin kuat. Orang tua berjubah hitam sedikit terkejut, firasat buruk. Arisu mengangguk, perasaan itu semakin lama semakin kuat. Sesuatu yang buruk pasti terjadi. Orang tua berjubah hitam berkata dengan berat, kalau begitu harus biarkan dia pergi secepat mungkin. Arisu mengangguk, masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Pada levelnya, dengan perasaan ini, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Namun dia tidak tahu kejadian buruk apa. Tapi dia tahu, itu pasti ada hubungannya dengan Mileye. Talita membawa Mileye ke sungai, dan keduanya berjalan berdampingan, sementara Mileye, pedang di tangannya, adalah gabungan pedang Ether dan Sabta. Pada saat ini, Talita tiba-tiba berkata, kamu terlalu pemarah. Mileye menarik kembali pikirannya dan menatap Talita, tersenyum dan berkata, sebenarnya, apa yang dikatakan Dewa Aragami seharusnya disetujui oleh kakekmu. Talita terdiam. Mileye berkata lagi, kalau aku berkompromi, Aula Sendian akan terus menindasku, iya kan? Talita melirik Mileye dengan ekspresi rumit. Kamu bisa melihat semuanya dengan jelas. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Talita, tanyakan saja apa yang ingin kamu ketahui. Aku tidak ingin bekerja sama dengan Aula Sendian, tetapi aku bersedia bekerja sama denganmu. Setelah kamu selesai bertanya, aku akan pergi ke perpustakaan Aula Sendian lagi untuk belajar. Talita.
Melihat Talita tidak berbicara, Mileye berkata lagi, tanyakan saja. Aku akan mengatakan semua yang kutahu. Setelah Talita terdiam beberapa saat, lalu berkata, coba katakan dengan jujur, apakah menara ini telah mengakuimu sebagai majikan? Mileye hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Mileye. Kamu mungkin akan berada dalam masalah. Mendengar ini, Mileye tercengang. Masalah. Bersambung.